Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma. Kali ini saya akan membahas mengenai materi dinar dan dirham. Langsung saja penjelasannya. Sejarah dinar dan dirham. Sejarah dinar. Pada masa sebelum datangnya Islam, uang dinar digunakan dalam transaksi perdagangan. Dinar dan dirham yang digunakan bangsa Arab pada saat itu tidak didasarkan nilai nominalnya, tetapi menurut beratnya, sebab dinar dan dirham tersebut hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak. Secara bahasa, dinar berasal dari kata denarius Romawi Timur dan dirham berasal dari kata drachma atau Persia. Menurut hukum Islam, dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 25 mm. Adapun dirham setara dengan 2,975 gram perak murni. Selain sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum syariat seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Dinar dan dirham dicetak pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwah. Ia mencetak dirham khusus bercorak Islam pada tahun 75 Hijriah atau 695 Masehi dan meninggalkan corak dirham persis kemudian pada tahun 77 Hijriah. Ia mencatat jurnal khusus bercorak Islam. Penggunaan dinar dan dirham berakhir pada runtuhnya Khalifah Islam Turki Utsmani pada tahun 1924. Perkembangan mata uang dalam pemerintahan Islam. Berdasarkan perkembangan sejarah ini, terdapat 3 mata uang yang pernah dipergunakan dalam pemerintahan Islam, yaitu dinar dengan bahan dasar emas, dinar yang bahan dasar perak, dan fulus dengan bahan dasar tembaga. Penggunaan dinar dan dirham telah menciptakan stabilitas dalam perekonomian di pemerintahan Islam. Pada masa itu, meskipun mengalami kesulitan apabila harus menggunakan untuk transaksi yang kecil, hal ini memunculkan mata uang baru, yaitu fulus. Pada awalnya, fulus membantu mendorong perekonomian, tetapi sejak pemerintahan Islam, fulus sebagai objek untuk berbisnis uang serta pencetakan yang berlebihan. Hal ini menimbulkan instabilitas dalam perekonomian. Yang ketiga, standar emas. Secara garis besar ada 2 fase perkembangan penggunaan uang sebagai dasar sistem moneter dunia, yaitu masa standar emas atau gold standard dan masa uang fiat atau fiat money. Standar emas merupakan masa uang sistem moneter dunia ditopang oleh penggunaan emas koin, batangan, dan uang yang ditopang dengan masa standar emas terdiri dari 3 masa, yaitu masa standar emas klasik sekitar tahun 1970 sampai 1914. Yang keempat, ada perkembangan dinar. Pemakaian dinar saat ini sudah semakin luas dan diterima di berbagai belahan dunia. Di Indonesia telah ada 3 jenis koin dinar dengan standar 1,1/2 dan 1/4 dinar yang diterbitkan oleh 4 pemrakarsa: Islam Mint Nusantara, Baitul Mal Muamalat, PPT Logam Mulia, dan Kesultanan Ternate. Jumlah gerai untuk mendapatkan pun telah semakin luas dengan dioperasikan wakala di Yogyakarta, Gria Dinar, dan segera menyusul di Bandung. Selanjutnya ada implementasi penggunaan dinar dan dirham perdagangan internasional. Yang pertama ada strategi konsep dinar dalam perdagangan internasional. Global diperlukan beberapa strategi yang harus disiapkan yang dapat dipertempuh melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama, tahap pertama, negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus sepakat membuat undang-undang atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya. Yang kedua, negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus memulai dan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal. Yang ketiga, negara-negara bergabung dalam anggota OKI harus menciptakan lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio. Yang keempat,
Dengan melakukan beberapa tahap tersebut dalam pemerintah negara Oki harus mensosialisasikan kepada masyarakat khusus para pengusaha ekspor atau impor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan tentang penerapan dirham dalam perdagangan internasional. Yang pertama, International Legal Independent. Yang kedua, Financial Infrastructure. Yang ketiga, Default Settlement. Selanjutnya ada dampak penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Dampak implementasi gold dinar dalam perdagangan internasional diproyeksi akan mendatangkan banyak manfaat. Yang pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Yang kedua, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. Yang ketiga, transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung. Yang keempat, gold dinar akan berperan seperti mata uang bersama yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. Yang kelima, keuntungan politis di mana para pendukung akan menjadi blok yang sulit yang diperhitungkan kiprahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dinar dan dirham. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.